Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya Sultan akan memandu podcast Bincang Sultra kali ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara hampir 75% adalah lautan, 651 adalah kepulauan. Berbicara masalah laut, berbicara masalah pulau, berbicara masalah daerah-daerah pesisir, saya sangat tertarik mengangkat satu tema, yaitu himpunan nelayan seluruh Indonesia dalam mensejahterakan rakyat nelayan dan meningkatkan ekonomi daerah. Nah, berdasarkan judul ini, di tengah-tengah kita sudah hadir salah seorang pemerhati nelayan. Siapakah dia? Dia adalah Yusrianto SH MSI yang biasa dipanggil Bang Yus. Selamat siang Bang Yus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita sapa pemirsa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Bang Yus, coba Bapak ceritakan tentang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Bagaimana terbentuknya, kapan terbentuknya, dan sudah berapa lama? Coba Bapak bicarakan. Baik, terima kasih Pak Bung Sultan. Bicara tentang Himpunan Nelayan Sulawesi Tenggara ini, kami selaku Ketua DPD itu baru kurang lebih 1,5 bulan dilantik, dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP Pusat, yaitu tanggal 25 September, jadi kurang lebih baru 1,5 bulan. Tapi sebenarnya organisasi ini itu lahir masih di zaman Orde Baru. Jadi dia lahir itu di tahun 1973. Oh, jadi sudah lama Bang Yus? Iya. Jadi sudah cukup lama sebenarnya. Nah, namun di Sultra ini beberapa dekade ini memang ada terjadi kevakuman beberapa tahun, sehingga dalam musda ini yang dihadiri oleh seluruh DPC HNS yang ada di Sulawesi Tenggara, termasuk Ketua Umum beserta Sekjen hadir, alhamdulillah saya terpilih secara aklamasi untuk menahkodai daripada organisasi Himpunan Nelayan Sultra. Nah, bicara Himpunan Nelayan Sultra ini, kalau kita lihat apa visi daripada HNS ini, visinya itu tidak lain adalah kesejahteraan. Jadi bagaimana nelayan sejahtera, negara kuat. Dari visi ini dijabarkan lewat visi. Apa visinya HNSI adalah meningkatkan pendapatan para nelayan. Yang kedua, bagaimana nelayan bisa sehat, berpendidikan, dan berkualitas. Nah, tadi Bung Sultan sudah menyampaikan bahwa sebenarnya himpunan nelayan ini, khususnya di Sulawesi Tenggara, kalau kita melihat geografis daripada Sulawesi Tenggara ini, yang terdiri dari 17 kabupaten kota dan 16 kabupaten itu berada di pesisir. Jadi hanya satu kabupaten yang tidak ada lautnya itu hanyalah Kabupaten Kolaka Timur. Nah, tapi bukan berarti Kolaka Timur itu tidak ada nelayan, juga ada nelayan. Tapi di sana nelayannya adalah nelayan budidaya perikanan. Jadi itu ada potensi juga di sana. Nah, kalau kita bicara tentang himpunan nelayan ini, sebenarnya menurut saya, dari seperti apa yang digambarkan tadi oleh Bung Sultan ini, bahwa Sultra ini kan adalah daerah kepulauan. Yeah. Jadi
kurang lebih 600 tadi ya, 651 pulau yang ada di Sultra ini, 361 pulau yang punya nama, dan kurang lebih 292 pulau itu yang belum punya nama. Artinya dari kurang lebih 361 ini tentu berpenghuni. Iya. Kalau kita melihat sebaran penduduk yang ada di Sultra ini, sebenarnya itu masyarakat yang berdomisili di daerah pesisir ini itu kurang lebih 39%. Jadi sebenarnya cukup banyak. 39% dari jumlah penduduk itu 2,7 juta jiwa. Jadi kalau kita melihat penyebaran ini berarti ya kurang lebih susah sampai ya 39%. Kayak begini Bang Yus, apa permasalahan utama yang kita harus hadapi dan itu kita harus hadapi untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Apa permasalahan? Jadi berangkat daripada visi misi daripada himpunan nelayan ini, bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Jadi memang saya melihat setelah saya pelajari, setelah saya diamanahkan untuk menjadi ketua DPD HNSI di Sulawesi Tenggara ini, memang banyak persoalan yang dihadapi nelayan sebenarnya ini, sehingga tidak salah kalau kita melihat data yang ada, data statistik yang ada di provinsi ini, di Kanwil itu, bahwa jumlah penduduk ini kalau kita bicara income per kapita, memang ternyata itu para nelayan ini adalah yang paling rendah dia punya pendapatan. Jadi ya saya bisa katakan bahwa ya dari berbagai latar belakang pekerjaan di Sulawesi Tenggara ini, ternyata nelayan ini memang yang sangat rendah. Nah, sehingga menurut saya bahwa apa sebenarnya, seperti apa yang ditanyakan oleh Bung Sultan, bahwa apa sebenarnya latar belakang kenapa sehingga terjadi seperti ini. Ada beberapa analisa setelah saya berbincang-bincang dengan para nelayan, termasuk beberapa pemerhati, termasuk beberapa teman-teman di perguruan tinggi yang terlibat di dalam kepengurusan himpunan nelayan ini. Salah satu di antaranya itu sebenarnya adalah di mana pesisir pantai sekarang ini itu sudah terjadi kerusakan, sebagian besar terjadi kerusakan. Penyebab apa itu? Ya, jadi penyebabnya ini sebenarnya kalau kita lihat perkembangan ini cukup banyak penyebab-penyebabnya. Ya, salah satu di antaranya menurut saya itu adanya penggundulan hutan, adanya perkebunan di atas gunung, ya termasuk juga dengan adanya sekarang industri pertambangan ini juga sangat berpengaruh terhadap kerusakan pesisir pantai. Berarti harus ada regulasi yang mengatur semua. Iya, jadi memang sebenarnya karena kalau kita bicara pertambangan ini tidak bisa memang kita hindari karena ini adalah kebutuhan dunia. Ya, saya sampaikan seperti itu bahwa pertambangan ini bukan hanya kebutuhan Sultra, tapi ini kebutuhan dunia. Kita bayangkan kalau seumpama tidak ada tambang, orang tidak bisa bikin handphone, tidak bisa bikin pesawat, tidak bisa bikin kendaraan. Hanya memang pentingnya adalah bagaimana di Sultra ini sebenarnya adalah kita harus memang mengatur tata ruang. Jadi kita harus tempatkan di mana posisi para teknologi pabrik-pabrik smelter ini, di mana posisi perkebunan, dan harusnya diatur di mana posisi para nelayan ini. Karena kalau tidak ini akan terjadi kesemrawutan, ini akan berdampak besar terhadap nelayan, seperti itu. Baik ya, Bang Yus. Di dalam untuk mendorong hilirisasi menuju nelayan sejahtera, bagaimana itu, Bang Yus? Iya, jadi menurut saya dengan persoalan-persoalan yang ada ini, maka memang pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengusaha ini kita harus berkolaborasi. Jadi harus kita bersinergi. Karena persoalan nelayan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kelompok saja,
tetapi semua komponen masyarakat, komponen pemerintah ini harus bekerja sama. Makanya di dalam kepengurusan saya di DPD HNSI Sultra ini, alhamdulillah itu dari berbagai latar belakang. Salah satu diantaranya yang saya ingin sampaikan bahwa itu pelibatan teman-teman akademis dari dosen-dosen itu berhimpun, khususnya ahli dalam bidang kelautan dan perikanan itu masuk ke situ. Begitu juga teman-teman para pendamping, para termasuk diantaranya juga adalah bukan hanya berkaitan tentang tentang yang ahli dalam bidang ini, tapi kita juga melibatkan ahli hukum yang ada di organisasi. Karena kenapa? Kalau kita bicara nelayan sebenarnya ini kan kebutuhannya nelayan ini bukan hanya bagaimana dia bisa sejahtera, tetapi yang sangat penting juga dia juga butuh perlindungan hukum. Dia butuh advokasi. Karena kenapa? Nelayan juga ini kan terkadang juga melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik itu di bidang penangkapan, dalam bidang mungkin penggunaan alat bom yang dilarang oleh negara. Nah, sehingga perlu ada semacam memang edukasi, pendidikan, sosialisasi terhadap para nelayan ini. Sehingga di organisasi DPD yang kebetulan kami diberikan amanah untuk menahkoda ini, artinya bagaimana para komponen bangsa ini, pada komponen daerah stakeholder yang ada ini, kita harus bekerja bersama-sama. Karena ada satu hal yang saya ingin sampaikan, di mana-mana saya menghadiri diskusi, bahwa yang namanya kemiskinan itu, jangan berharap kemiskinan akan keluar itu, kalau itu hanya diurus oleh orang-orang miskin. Tapi harus melibatkan semua persoalan-persoalan. Karena kalau kita bicara tentang kemiskinan ini, walaupun memang nelayan ini adalah ekonomi yang sangat di bawah, kalau kita banding dengan teman-teman yang di bidang pertanian, bidang-bidang pertambangan, atau di bidang usaha-usaha lain. Nah, kita butuh memang semacam edukasi yang diberikan kepada para nelayan ini, karena banyak hal-hal permasalahan yang dihadapi. Seperti tadi dengan adanya kerusakan lingkungan di pesisir, sehingga para nelayan ini untuk mencari ikan ini, dia tidak berada lagi di pinggir-pinggir laut, tapi harus mencari ikan yang mungkin jauh ke laut, yang mungkin bisa sampai 10 mil atau mungkin 12 mil. Nah, sementara untuk menangkap ikan di pesisir ini, itu agak sulit sekarang. Nah, sementara kalau mencari ikan yang harus keluar jauh di sana, di kepulauan, maka itu harus menggunakan alat tangkap yang besar, harus punya kapal yang besar, di mana kapal ini tentu harus butuh juga bahan bakar yang besar. Jadi menurut saya memang bahwa salah satu solutif yang harus dilakukan ini menurut saya adalah bagaimana pemerintah ini membuat semacam suatu usaha bentuk program kegiatan yang selama ini dilakukan, walaupun itu memang menurut saya sudah dilakukan. Seperti kan pembangunan membuat kayak rumpun itu di pinggir laut, supaya ikan-ikan itu masih ada tempat untuk makan ikan begitu. Bukan seperti itu kira-kira gambaran. Baik, Bang. Tapi pertanyaan yang paling mendasar dan permasalahan di masyarakat nelayan ini adalah, terutama di Sultra ini, persoalan masalah pendaratan ikan, persoalan masalah alat tangkap, persoalan masalah BBM. Bagaimana untuk mengantisipasi semua itu supaya kebutuhan nelayan terpenuhi? Gimana itu, Pak? Iya. Jadi memang sebagai bahan informasi bahwa sebenarnya di Sultra ini, kalau kita lihat kapal-kapal yang ada ini untuk kapal penangkapan, itu kan memang hampir saya bisa katakan bahwa 80% masyarakat nelayan ini atau masyarakat yang berada di pesisir itu masih rata-rata kapal alat tangkapnya itu masih di bawah 5 GT. Jadi dia tidak bisa terlalu keluar. Nah, sehingga memang peran negara dalam hal ini menurut saya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harusnya memang mengalokasikan dana ini
supaya alat tangkap ini bisa diberikan bantuan kepada masyarakat yang berada di pesisir. Gimana masalah BBM? Ya. Nah, kekurangan BBM. Termasuk BBM, ada satu kendala memang yang dihadapi sekarang para nelayan ini karena itu sangat terbatas. Sementara lokasi tempat menangkap ikan kan semakin jauh. Jadi menurut saya, ya mudah-mudahan teman-teman di Pertamina ini paling tidak mungkin melakukan evaluasi kembali supaya istilahnya jatah untuk para nelayan itu ya kalau bisa ditingkatkan lagi, dinaikkan lagi. Iya, karena kita bayangkan kalau seumpama kapal berlayar baru belum dapat ikan, sudah berpikir, wah ini sudah habis bahan bakar, harus kita pulang ini. Ini kan menjadi persoalan semua. Begini Bang, iya. Di Sultra ini apakah ada titik-titik tempat tempat nelayan berkumpul, misalnya ada di Laut Banda atau di mana? Ini coba jelaskan, ada berapa titik di situ Pak? Iya, jadi sebenarnya begini, kalau bicara tentang penangkapan ikan, jadi untuk sementara ini saya melihat begini, bahwa di Sultra ini, jadi untuk menangkap ikan itu, jadi istilahnya dia masih mencari ikan gitu. Jadi tidak ada spot tempat mencari ikan di mana? Sebenarnya begini, karena ikan ini kan menurut teman-teman yang nelayan ini kan ikan ini ada anunya juga, ada juga semacam rute dia berjalan seperti dia berputar gitu. Iya. Nah, dia berputar. Jadi di mana lagi kondisi mungkin dilihat bulan, lihat tanggalnya. Jadi dia mencari itu kira-kira di mana ikan-ikan itu berkumpul. Jadi tidak mesti bahwa dia berada di satu titik begitu. Jadi dia berpindah-pindah. Nah, sebenarnya menurut saya kalau kita belajar dari negara-negara yang sudah maju, sebenarnya di negara yang berkembang, negara-negara yang sudah maju itu, jadi di situ peran negara sebenarnya. Jadi dia selalu menginformasikan itu kepada nelayan bahwa ikan sekarang ini berkumpul seumpama berada di Teluk Bone. Atau mungkin ikan sekarang ini berada di seumpama di Laut Banda, atau mungkin ikan sekarang ini berada di daerah Wawoni seumpama. Nah, kalau ini informasi dan ini teknologi ini negara punya teknologi yang seperti ini, sehingga para nelayan ini tidak perlu lagi pergi keliling-keliling cari di mana ini ikan kan pikir seperti itu. Harusnya negara di sini harus ada kepastian. Di situ dibutuhkan negara sebenarnya untuk memberikan kepastian bahwa harus di sini mencarikan, dan ini informasi diberikan oleh negara. Kira-kira seperti saya. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana rencana ke depan, apa yang dilakukan dan harapan yang dicapai dalam kegiatan, misalnya himpunan nelayan seluruh Indonesia ini yang Bapak pimpin? Jadi mungkin ada satu hal yang perlu kita ketahui sebenarnya, bahwa kalau kita bicara tentang nelayan sebenarnya ada dua. Yang pertama ada nelayan tangkap, itulah yang berada di laut itu, ya termasuk salah satu di antaranya adalah ada namanya budidaya laut itu. Dan yang kedua itu ada namanya nelayan budidaya darat. Nah, budidaya darat ini adalah para nelayan ini yang memelihara ikan ini, yang membuka lahan seperti yang kalau sehari-hari kita sering di sini ada empang kan seperti itu. Nah, di Sultra ini itu kurang lebih 520 hektar itu potensi tambak. Budidaya. Nah, tapi tersebar di berapa kabupaten? Di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara kurang lebih 500 hektar. Tetapi yang baru dikelola oleh potensi itu baru kurang lebih ya mungkin paling banyak 20%. Nah, padahal menurut saya potensi ini kalau ini dikembangkan, negara harus hadir di situ. Ataukah mungkin bisa berkolaborasi dengan stakeholder, kita bermitra dengan para pengusaha-pengusaha atau mungkin smelter yang ada di Sultra ini, maka ini sebenarnya memberikan ruang pekerjaan baru bagi usaha perikanan, dalam hal ini nelayan budidaya seperti itu. Bung Yus, ada kira-kira yang bisa meningkatkan produksi budidaya
yang bisa membantu pada nelayan-nelayan kita, khususnya budidaya. Ada kira-kira alat apakah atau obat apakah yang bisa membantu? Jadi begini, di himpunan nelayan ini, DPD HNSI Sultra ini, saya sampaikan tadi itu kan dari berbagai latar belakang, ya, disiplin ilmu. Di situ ada dekan, teman-teman ahli. Di situ ada kadis, PU, di situ ada kepala biro, di situ ada. Jadi berbagai macam latar belakang, ya, termasuk ada berbagai media yang hadir. Nah, menurut saya sebenarnya potensi-potensi ini sangat luar biasa, termasuk di perikanan, di organisasi ini. Ada teman-teman memang yang asalnya dari penyuluh yang sudah bertahun-tahun menekuni tentang bidang budidaya ini, bahkan mereka sudah punya produk itu, Bung Sultan. Ya. Jadi dia punya produk itu adalah bagaimana lokasi-lokasi seumpama semacam empang, ya, atau area-area persawahan yang dimana ditempatkan untuk menjadi budidaya ikan, itu ada salah satu produk yang dibuat oleh teman-teman itu, bagaimana supaya ikan itu pertumbuhannya itu bisa lebih besar, artinya kecepatannya itu bisa lebih meningkat, dan itu rasa-rasanya menikmati ikan itu luar biasa itu. Apakah itu produk dari UKM dari nelayan atau gimana? Ini hasil dari ciptaan teman-teman dari HNSI. Dan mudah-mudahan ini bisa kita sosialisasikan, kita pasarkan. Makanya hanya saya sampaikan kepada teman-teman yang punya otodidak, yang menciptakan ini bisa membantu nelayan, khususnya bagi nelayan budidaya. Saya bilang tinggal mungkin, ya, karena ternyata mereka hasil ciptaannya ini kan sudah masuk lewat balai POM, ya, sudah masuk di di karantina, dan itu memang luar biasa. Jadi menurut saya tinggal bagaimana teman-teman ini mungkin mengurus izin produksinya supaya secara hukum itu produk yang dihasilkan itu memang diakui oleh negara seperti itu. Dan ini menurut saya sangat luar biasa, karena saya kan punya keluarga juga, ini kan banyak nelayan, khususnya di nelayan budidaya. Ada kekhawatiran, ketakutan sebenarnya dari teman-teman masyarakat ini bahwa susah juga ini kita pelihara ikan bandeng, ikan nila, ikan pelihara udang, karena kita biasa turunkan 10.000, mungkin baru 3 hari sudah mati 2.000, mati 4.000. Nah, itu persoalan itu budidaya. Makanya saya bilang mudah-mudahan HNSI dengan produk teman-teman yang ada di HNSI ini bisa menjadi solutif untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa salah satu cara pencegahan daripada bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh nelayan budidaya ini bisa teratasi seperti itu. Baik, Bung Yus, tidak terasa waktu kita berbincang dan kita dibatasi dengan waktu. Satu pesan yang saya minta untuk Bung Yus, kita berikan pesan terakhir sama pemirsa untuk bisa jadikan acuan untuk meningkatkan pendapatan dia, khususnya untuk para nelayan di Sultra ini. Bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan saya, yang pertama, nelayan ini harus berpendidikan, karena dengan dia berpendidikan, dia cerdas, tentu pemanfaatan teknologi di dalam melakukan pengelolaan daripada nelayan ini itu lebih bagus. Yang pertama. Yang kedua, nelayan ini harus sehat. Jadi harus dia punya lingkungan yang sehat, punya anak-anak yang berpendidikan, ya, punya keluarga yang sehat. Kalau pendidikan ini, edukasi ini yang selalu diberikan kepada nelayan dan dia sehat, tentu dia bisa sejahtera. Dan ada satu hal yang saya ingin sampaikan di akhir-akhir ini, bahwa pentingnya nelayan ini untuk didorong mereka untuk lebih maju, karena salah satu fungsi daripada nelayan ini adalah
Ya, kalau ikan banyak ini, ya tentu samping penyakit-penyakit yang ada itu akan berkurang kalau banyak makan ikan. Kira-kira itu yang saya mau sampaikan kepada Anda, dan mudah-mudahan partisipasi dorongan pemerintah, baik itu daerah, kabupaten, provinsi, dan pusat, itu betul-betul punya perhatian terhadap nelayan ini. Baik, Bung Yus. Ya, terima kasih atas bincang ini, dan terima kasih semua pemirsa yang ada di khususnya di nelayan, dan sampai jumpa di lain kesempatan dan topik yang berbeda dan menarik lainnya. Selamat. Terima kasih, Sultan.